Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas chart pattern. Dan ini adalah bagian ketiga setelah pada bagian pertama saya membahas reversal chart pattern, dan pada bagian kedua, saya membahas continuation chart pattern. Selanjutnya pada bagian ketiga atau bagian terakhir ini, saya akan membahas bilateral chart pattern. Video ini adalah part ke-9 dari video strategi trading yang saya buat. Oke, kita mulai saja. Bilateral chart pattern adalah pattern yang menunjukkan sinyal naik ataupun turun, tergantung breakoutnya kemana ya, ke atas atau ke bawah. Jika breakout ke atas, berarti sinyalnya ke atas. Jika breakout ke bawah, berarti sinyalnya itu ke bawah. Ada 3 contoh bilateral chart pattern yang akan saya bahas di sini. Pertama ada ascending triangle, kedua ada descending triangle, dan terakhir ada symmetrical triangle. Ketiganya sudah sering saya bahas di video-video analisa saya. Kita mulai saja ya, pertama dari descending triangle. Descending triangle itu bentuknya seperti ini. Bagian bawah itu rata atau supportnya rata, dan bagian atas itu terjadi pergerakan yang semakin mengecil dan terbentuklah seperti segitiga. Ketika terbreakout entah itu ke atas ataupun ke bawah, kita itu bisa entry. Misal breakout bawah seperti ini, kita bisa open short. Entry ketika breakout dan stop loss berada di atas. Di ini apa ya, resisten terakhirnya. Jadi untuk area stop lossnya itu sangat sedikit, dan area take profit itu kita bisa ukur seperti ini ya. Kita ukur dari support ke resisten. Pertama kita pindahkan seperti ini, dan ini sedikit lagi sudah tercapai. Bahkan kemungkinan hanya segini ya, ini sudah mulai ada pergerakan naik semua market. Tapi kita tetap harus berhati-hati karena ada kemungkinan bisa turun sampai ke sini lagi. Tapi bisa saja di sini sudah lalu menaik. Ini seperti tercipta double bottom jika dilihat dari time frame kecil ya. Jika breakout ini berarti memang sudah tercapai dan kemungkinan akan ada pergerakan naik. Dan untuk contoh breakout ke atas di sini juga ada. Ingat ya, descending itu garis yang rata di bawah, garis yang miring berada di atas. Untuk target profit sama ya, kita ukur seperti ini. Lalu kita pindahkan dan di sini tercapai. Tepat sekali. Dan untuk descending triangle ini juga termasuk continuation chart pattern. Contohnya seperti ini, ketika tren turun, konsolidasi, breakout bawah, ini adalah penerusan tren turun. Dan di sini tren naik, konsolidasi, naik. Ini adalah penerusan tren naik. Lanjut, yang kedua ada ascending triangle. Sorry, tadi sudah descending, sekarang ascending. Untuk ascending itu garis yang rata berada di atas. Mohon maaf ya jika terdengar suara saya menelan ludah, saya belum minum. Garis yang rata berada di atas, garis miring berada di bawah. Ketika konsolidasi break ke atas, kita bisa beli aset ataupun open long. Jika break bawah, kita bisa short. Dan di sini kebetulan contohnya itu break atas. Untuk break bawah saya belum mencari. Untuk target profit juga sama ya, kita ukur seperti ini. Sorry, saya pindahkan terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita pindahkan ketika terbreakout. Ini adalah paling minimal. Stop loss ada di bawah ya. Di sini di area entry bawah ini. Mungkin jika kita open long itu kita akan panik. Karena balik lagi ke area ini ya. Balik. Tapi tetap tenang, biasanya jika terjadi seperti ini itu bahkan ini adalah pertanda akan ada pergerakan yang lebih tinggi lagi. Biasanya seperti itu. Jika ada koreksi, karena ini adalah resisten, break menjadi support, turun,
sampai ke area ini lagi akan ada pergerakan yang lebih tinggi. Dan jika break bawah ya, kita bisa open short, stop loss berada di atas di area resisten ini. Saya sarankan jika menaruh stop loss itu jangan terlalu mepet ya. Kita taruh di atasnya sedikit, biar jika ada pergerakan naik itu stop loss kita tidak tertrigger di atas resisten lah. Jika di break atas kita taruh stop loss di bawah support. Jangan terlalu mepet, dan jika break bawah kita taruh di atas resisten sedikit. Ini untuk ascending triangle, mungkin bisa dipahami, kebetulan tidak saya contohkan untuk yang break bawah. Dan ascending triangle juga continuation chart pattern ya. Ini adalah tren naik, konsolidasi, dan semakin naik. Kita lanjut yang terakhir untuk bilateral chart pattern. Ini cukup pendek videonya. Dimana itu bearish flag, di sini adalah symmetrical triangle. Symmetrical triangle itu bentuknya segitiga. Symmetrical triangle juga termasuk continuation chart pattern. Untuk mengukur take profit seperti ini, sama juga ini paling minimal. Lalu kita pindahkan seperti ini. Ini contoh break atas ya. Break kita entry atau membeli aset, stop loss di support terakhir. Ingat di bawah support sedikit. Dan jika break bawah, stop loss itu di bagian entry atas atau di resisten terakhir. Untuk target juga sama, bisa kita ukur di sini, kita pindahkan. Mungkin di sini sudah ada yang curiga ya tentang symmetrical triangle ini. Mungkin bagi yang menonton continuation chart pattern curiga, Mas, ini kan yang kemarin continuation chart pattern yang di bearish pennant, ini bullish pennant ya. Yang bullish pennant kok cuma dirubah namanya menjadi symmetrical triangle? Ya betul, ini cuma saya ganti namanya menjadi symmetrical triangle karena bentuknya itu sama. Dan ini adalah salah satu kelemahan chart pattern antara satu trader dengan trader lain itu memiliki opini yang berbeda di satu buah chart. Contohnya seperti ini. Di sini saya menyebutkan symmetrical triangle. Mungkin trader lain menyebut ini adalah bullish pennant. Itulah kelemahan chart pattern. Dan tetapi untuk bullish pennant dan symmetrical triangle ini memiliki sinyal yang sama. Jika break atas, kita bisa open atau membeli atau open long ya. Jadi sama saja dan bentuknya itu sama ya. Cuma untuk bullish pennant itu segitiganya agak kecilan. Tapi memang kemarin saya contohkan bullish pennant itu ini karena memang bentuknya sama saja. Mungkin sudah ada yang curiga, ya ini alasan saya, sudah saya jelaskan. Ini adalah kelemahan trading menggunakan chart pattern. Misal saya menyebut ini symmetrical triangle, Anda menyebut ini bullish pennant. Itu kelemahannya. Dan bisa juga di sini tadi saya menyebut descending triangle, mungkin ada yang menyebutkan falling wedge atau rising wedge ya. Itu tergantung masing-masing orang menentukan arahnya. Tetapi di sini sih menurut saya ascending dan descending. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya di part terakhir tentang chart pattern, mungkin bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kalian. Untuk target selanjutnya masuk ke indikator ya, sudah lengkap. Part pertama saya membahas Elliott Wave, lalu lanjut ke Fibonacci retracement, Fibonacci extension, candlestick sudah, support resistance sudah, supply and demand sudah, bisa kalian cek ya yang belum menonton. Chart pattern sudah 3 ya. Ada continuation chart pattern, reversal chart pattern, dan terakhir di sini ada bilateral paling pendek cuma 10 menit. Oke, pejuang dolar di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar. Silahkan, monggo. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Di indikator pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.